Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TI 4 akan menjelaskan terkait salah satu metode machine learning, yaitu supervised machine learning algorithm. Adapun anggota kami yaitu Aisyah Mutmainah, Dimas Aprilianto, Burhanuddin Yusuf, Syafri Musyafa, dan Wahyu Firmansyah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang supervised learning. Supervised learning merupakan jenis yang populer untuk melakukan operasi machine learning dan banyak digunakan untuk data di mana ada pemetaan yang tepat antara data input output. Kumpulan data dalam hal ini diberi label yang mana algoritma mengidentifikasi fitur secara eksplisit dan melakukan prediksi atau klasifikasi yang sesuai. Algoritma supervised learning. Machine learning pada metode ini melakukan pembelajaran melalui prediksi yang dihasilkan akan adanya bukti ketidakpastian. Algoritma yang ada di dalamnya membantu mengaplikasikan informasi yang ada pada data dengan memberi label tertentu. Algoritma supervised learning. Seiring dengan berjalannya periode pelatihan, algoritma dapat mengidentifikasi hubungan antara dua variabel sehingga supervised learning dapat memprediksi hasil yang baru. Algoritma supervised learning digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan classification atau klasifikasi, regression atau regresi, ensemble atau gabungan. Algoritma supervised learning berorientasi pada tugas. Dengan semakin banyaknya sampel dataset yang diberikan, ia dapat belajar dengan lebih baik sehingga dapat melaksanakan komputasi dan menghasilkan output yang lebih akurat. Algoritma yang termasuk kategori supervised learning. Yang pertama ada linear regression. Dalam linear regression atau regresi linear, yang diukur adalah hubungan linear antara dua atau lebih dari dua variabel. Berdasarkan hubungan tersebut, supervised learning melakukan prediksi yang mengikuti pola linear ini. Nah, yang kedua ada random forest. Random forest adalah metode ensemble learning untuk melakukan klasifikasi, regresi, serta tugas-tugas lainnya melalui pembangunan pohon keputusan atau decision tree, dan menyediakan output sebagai kelas yang merupakan mode atau mean dari pohon individu yang mendasarinya. Yang ketiga ada artificial neural network. Jaringan syaraf tiruan dimodelkan setelah otak manusia belajar dari data dari waktu ke waktu. Mereka membentuk porsi yang jauh lebih besar dari machine learning yang disebut dengan deep learning. Oke, yang keempat, gradient boosting. Gradient boosting adalah metode ensemble learning yang merupakan kumpulan dari beberapa pohon keputusan yang lemah menghasilkan klasifikasi yang kuat. Yang kelima, support vector machine atau SVM adalah algoritma klasifikasi yang kuat yang digunakan untuk mengklasifikasikan dataset biner menjadi dua kelas dengan bantuan hyperplan. Yang keenam, logistic regression. Logistic regression merupakan kurva S berbentuk lonceng yang dihasilkan dengan bantuan fungsi logik untuk mengkategorikan data ke dalam kelas masing-masing. Contoh penerapan supervised learning. Penerapan supervised learning, salah satu yang paling populer adalah aplikasi pengenalan wajah dan lebih khusus lagi, jaringan syaraf tiruan atau JST. Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis JST yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah orang. Model ini mampu menggambar fitur dari gambar melalui berbagai filter. Akhirnya, jika ada nilai kesamaan yang tinggi antara gambar masukan dan gambar di dalam database, kecocokan positif diberikan sebagai output. Baidu merupakan mesin telusur terkemuka di China, telah berinvestasi dalam pengenalan wajah. Meskipun telah memasang sistem pengenalan wajah di sistem keamanannya,
Kini teknologi ini diperluas ke bandara-bandara utama Cina. Baidu akan menyediakan bandara dengan teknologi pengenalan wajah yang akan memberikan akses ke awak, darat, dan staf. Oleh karena itu, penumpang tidak perlu mengantri panjang untuk check-in penerbangan karena cukup naik ke pesawat dengan memindai wajah mereka. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait supervised machine learning algorithm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.